Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Nurhamidah, NIM 207190084. Di video ini saya akan membahas materi tentang mikroskop. Mikroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat objek atau benda-benda yang berukuran sangat kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kata mikroskop berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang artinya kecil dan skopein yang artinya melihat. Mikroskop sering digunakan di ruang laboratorium untuk mengamati bakteri atau jaringan tumbuhan dan hewan ataupun mengamati mikroorganisme berukuran kecil lainnya. Dan mikroskop ini ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Selanjutnya yaitu macam-macam jenis mikroskop. Jenis mikroskop ini ada dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Yang pertama yaitu mikroskop cahaya. Dinamakan mikroskop cahaya karena saat mengamati objek yaitu dengan menggunakan cahaya. Sumber cahaya yang digunakan bisa menggunakan cahaya sekitar yang dipantulkan dengan menggunakan cermin ataupun menggunakan cahaya lampu yang terhubung dengan listrik yang juga dipantulkan oleh lensa untuk memfokuskan pada objek yang akan diamati. Contoh dari mikroskop cahaya adalah mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, dan mikroskop trinokuler. Selanjutnya yang kedua yaitu mikroskop elektron. Mikroskop elektron menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Mikroskop jenis ini menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensa untuk memusatkan energi pada objek yang diamati. Contoh dari mikroskop elektron yaitu Scanning Electron Microscope atau SEM dan Transmission Electron Microscope atau TEM. Selanjutnya yaitu bagian-bagian mikroskop. Bisa dilihat pada gambar, yaitu gambar mikroskop ditunjuk dengan bagian-bagiannya. Bagian mikroskop itu ada lensa okuler, pemutar kasar, tabung mikroskop, pemutar halus, revolver, lengan mikroskop, lensa objektif pembesar lemah, lensa objektif pembesar kuat, klip, meja mikroskop, cermin, diafragma, dan kaki mikroskop. Yang selanjutnya yaitu fungsi masing-masing bagian mikroskop. Yang pertama yaitu lensa okuler. Lensa okuler berfungsi memperbesar bayangan benda. Yang kedua, tabung mikroskop berfungsi meneruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Yang ketiga, revolver berfungsi mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. Yang keempat, lensa objektif berfungsi memperbesar bayangan benda. Yang kelima, penjepit objek berfungsi menjepit kaca benda. Yang keenam, meja mikroskop berfungsi sebagai tempat meletakkan objek. Yang ketujuh, cermin. Cermin terdiri atas dua cermin, yaitu cermin cekung dan cermin datar. Cermin cekung berfungsi mengumpulkan, mencari, dan mengarahkan sinar pada objek yang diamati, sedangkan cermin datar berfungsi memantulkan cahaya apabila sumber cahaya cukup terang. Selanjutnya yang kedelapan yaitu diafragma berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya. Yang kesembilan, kaki mikroskop berfungsi sebagai penyangga mikroskop. Yang kesepuluh, lengan mikroskop berfungsi memegang mikroskop. Yang kesebelas, pemutar kasar berfungsi memperjelas bayangan. Yang kedua belas yaitu pemutar halus yang berfungsi mempertajam bayangan. Selanjutnya, prinsip kerja mikroskop, yaitu objek yang akan diamati ditempatkan pada dua lensa objektif sampai terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian, lakukan pengamatan dengan cara menggeser jarak benda terhadap lensa objektif dengan menggunakan tombol halus yang digunakan untuk menemukan fokus. Lensa okuler akan memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif berkisar antara 4-25 kali pembesaran. Lensa kondensor akan mengatur pencahayaan pada objek yang akan diamati.
Kemudian yaitu rumus untuk mencari perbesaran total pada mikroskop. Perbesaran total yang dihasilkan oleh mikroskop dapat ditulis dalam persamaan M total sama dengan MOB atau lensa objektif kali MOK atau M lensa okuler. Bisa dilihat pada video itu ada gambarnya tentang bagaimana perbesaran pada mikroskop. Rumus mencari perbesaran bayangan pada mikroskop pada lensa objektif untuk kedua jenis pengamatan sama. Namun, rumus mencari perbesaran bayangan pada mikroskop untuk lensa okuler untuk kedua jenis pengamatan tidak sama. Yaitu pada lensa okuler ada pengamatan dengan mata akomodasi dan mata tidak akomodasi. Ya, ini merupakan rumus perbesaran total pada mikroskop untuk mata berakomodasi dan rumus perbesaran total pada mikroskop untuk mata tidak berakomodasi. Yang pertama yaitu rumus untuk mata berakomodasi maksimum, yaitu M sama dengan SOB aksen per SOB dikali dalam kurung SN per FOK plus 1. Yang kedua yaitu rumus untuk mata tidak berakomodasi. Rumusnya yaitu M sama dengan SOB aksen per SOB dalam kurung SN per FOK. Dengan keterangan sebagai berikut. M sama dengan perbesaran total mikroskop, SOB aksen sama dengan jarak bayangan dari lensa objektif, SOB sama dengan jarak benda dari lensa objektif, SOK sama dengan jarak bayangan benda lensa objektif dari lensa okuler, FOK sama dengan jarak fokus lensa okuler, dan SN sama dengan titik dekat mata dalam kurung 25 cm. Selanjutnya yaitu persamaan yang digunakan untuk menghitung panjang mikroskop adalah sebagai berikut. Untuk mata berakomodasi, L sama dengan SOB aksen plus SOK. Dan untuk mata tidak berakomodasi, L sama dengan SOB aksen plus FOK. Dengan keterangan sebagai berikut. L sama dengan panjang mikroskop, SOB aksen sama dengan jarak bayangan dari lensa objektif, SOK sama dengan jarak bayangan benda lensa objektif dari lensa okuler, FOK sama dengan jarak fokus lensa okuler, dan SN sama dengan titik dekat mata dalam kurung 25 cm. Sekian materi dari saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Apabila masih banyak salah kata dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.